Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, sidang lanjutan kasus Mario Dandi digelar kemarin. Ya, sebanyak 4 saksi dihadirkan dalam sidang kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak mantan pejabat Kementerian Keuangan tersebut. Dan dalam sidang kali ini terkuak sejumlah fakta mengejutkan tentang ancaman yang diterima David sebelum dianiaya Mario Dandi. Dalam agenda persidangan yang sudah dimulai sejak pukul 10, ayah David bersaksi untuk membuka selebar-lebarnya atas kasus yang terjadi kepada anaknya. Bahkan di dalam persidangan, turut dibawa barang bukti handphone yang ditampilkan untuk mengetahui isi percakapan antara David dengan Agnes yang isinya merupakan ajakan untuk bertemu, kemudian ancaman-ancaman yang datang dari Mario Dandi terhadap David Ozora. Terkuak juga adanya ancaman yang membawa nama institusi Polri oleh Mario Dandi ketika meminta secara paksa David untuk turun dan menemuinya sebelum pemukulan terjadi. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh ayah David saat memberikan kesaksian. Sudah tersampaikan. Misalnya tadi kami juga minta ke majelis untuk usut tentang kepemilikan senjata. Karena kami melihat sebuah korelasi yang jadi relevan, di mana pengancaman nembak beberapa kali, kemudian ada usaha untuk membawa kabur mobil di komplek TKP, kemudian dicegat oleh Satpam. Nanti bisa dicek di selanjutnya hari Kamis, itu Satpam akan memberikan kesaksian. Dalam persidangan, Jonathan menilai ancaman itu termasuk parah. Jonathan juga menyebutkan banyak percakapan yang sudah dihapus, namun ada beberapa yang sudah di-capture olehnya. Dari Jakarta, Nata Arman, Wildan Aulia, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Di persidangan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina menyatakan David sempat amnesia pasca penganiayaan yang menimpanya. Tak hanya itu pemirsa, biaya perawatan David di rumah sakit pun sempat ditolak asuransi dengan alasan bahwa David yang memulai perkelahian. Pak, David ini mengalami yang namanya diffuse axonal injury. Dokter menjelaskan diffuse axonal injury adalah trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar sehingga syaraf-syarafnya putus semua. Itu yang membuat David koma sehingga dia tidak bisa merespon apapun. Jadi syaraf atau akson ini kan yang nempel di otak nih. Ketika dia diffuse berputar, maka akan putus semua dan nggak akan bisa merespon apapun. Nah, kemudian saya tanya, penyebabnya apa dok? Kok otak bisa sampai berputar? Karena ada trauma yang sangat berat di leher bagian belakang. Penjelasan dokter saat itu seperti itu. Baik, David ini anak korban yang kebetulan anak saudara, akhirnya dilakukan perawatan di Mayapada. Berapa lama? Di Mayapada totalnya 56 hari. 56 hari ini setelah 56 hari kondisi terakhir ya, terakhir 56 hari maksudnya. Itu seperti apa? Oh, ketika ke hari ke-56? Ya. Berat badannya turun, yang jelas, yang saya lihat. Itu berat dia tuh 60 jadi tinggal 49. Kemudian tidak bisa bangun. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Kalau menurut dokter amnesia, ada surat dokternya di menurut umum. Keanehannya apa? Keanehannya ketika urus asuransi yang mulia. Oh, ini saudara ada asuransi? Ada. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian
saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa mengcover semua. Kemudian di situ saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin ya. Admin. Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita, Pak. Iya, siapa? Dari Polsek, Pak. Pemirsa, di tengah persidangan Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora, Resto Billy Kayu Heritage, salah satu aset milik Rafael Alun Trisambodo di Yogyakarta ini telah ditutup dan berhenti beroperasi. Mobil box di Resto juga telah disita dan ditahan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Yogyakarta. Restoran Bilik Kayu milik Rafael Alun Trisambodo yang terletak di Jalan Ibda Tut Harsono nomor 72 Yogyakarta tidak lagi beroperasi. Restoran ini telah ditutup dan berhenti beroperasi sejak 1 Juni 2023. Suasana restoran sepi, tak terlihat aktivitas apapun di dalamnya, bahkan pintu gerbang resto tertutup rapat dan digembok. Selain restoran milik Kayu yang telah ditutup, pihak KPK juga menyita sebuah mobil box yang sebelumnya digunakan sebagai kendaraan operasional restoran. Kami Rugasan Pasar Jakarta menerima satu buah kendaraan jenis Grand Max yang ada di belakang saya, merupakan mobil operasional dari CP Sodokeling Citarasa, yang mana itu ada kepunyaan dari Rafael, tersangka Rafael Alun. Kita hanya menerima titipan saja dan kita melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan supaya kualitas dan jenisnya tidak berkurang. Sementara itu KPK bersama pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam waktu dekat juga akan memasang plakat berupa informasi penyitaan oleh negara di beberapa lokasi yang menjadi aset milik Rafael Alun Trisambodo. Pemirsa, CCTV penganiayaan David Ozora akhirnya terkuak. Tim AB Plus mengungkap secara eksklusif detik-detik penganiayaan terhadap David Ozora. Dan berikut cuplikannya. Sobat, persidangan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua Lumbanturuan terus bergulir. Publik tentu punya anggapan masing-masing terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Tapi sah-sah saja apabila publik menilainya dari satu video, rekaman video yang terlanjur viral di media sosial yang pada akhirnya menuai rasa simpatik publik atas apa yang terjadi kepada David Ozora. Dan untuk memberikan gambaran yang utuh, jelas terang mengenai apa yang sungguhnya terjadi di malam ketika penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan, saya, Abraham Silaban, mendapatkan CCTV. Ini untuk pertama kali. Saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV di komplek perumahan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya juga dalam program AB Plus, saya Abraham Silaban akan membuka kepada Anda semua CCTV ini untuk melihat peran masing-masing terdakwa dan peran orang-orang dan siapa-siapa saja yang ada di sana. Dan tentu saja dengan melihat gambar kita bisa mendapatkan sudut pandang baru ataupun memperkaya sudut pandang mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di malam penganiayaan itu dilakukan. Kita akan lihat bersama. Waktu yang tertera dalam CCTV yang berdurasi 42 menit ini menunjukkan pukul 18:47. Ada mobil yang baru parkir. Belum ada siapa-siapa di sini, tapi jelas terlihat di sana sudah ada mobil Rubicon Mario Dandi yang digunakan bersama-sama
dengan AG dan juga Shane di dalamnya untuk datang ke komplek perumahan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita percepat, sengaja kita percepat karena 42 menit terlalu panjang. Yang pertama terlihat di CCTV adalah Mario Dandi, diikuti oleh korban David Ozora di belakangnya. Dan bersama-sama ada AG dan juga Shane Lucas. Jadi ada 4 orang ya di lokasi kejadian. Begitu tiba langsung terlihat duduk, santai aja nampaknya. Nah ini kita nampaknya harus blur ini sobat, karena begitu tiba langsung duduk di trotoar. Mario Dandi dan juga David Ozora menyalakan rokok ya. Mario Dandi merokok ya. Nah tiba-tiba sikap push up langsung diperagakan oleh David Ozora. David Ozora push up di depan Mario Dandi. Mario Dandi pun berdiri ya, nampaknya mengawasi ya push up ini. Nah, di sana malah bahkan Mario Dandi ikut memperagakannya, memperagakan push up. Nampaknya seolah mengkoreksi push up yang dilakukan oleh David Ozora ya. Nah, dari sini sobat kita melihat ada sikap penyesalan militer yang diperagakan oleh David Ozora, di mana kepala berada di aspal dan tangan ada di belakang punggungnya. Push up kembali. Ya. Setelah penyesalan dengan kepala di aspal tadi dilanjutkan dengan push up. Push up mengepal ya di menit 19.01.39 atau pukul 7 malam ya, lewat 1 menit. Ada petugas security nampaknya ini ya yang melintas ya. Melintas, berhenti sejenak dan bicara dengan Mario Dandi. Tentu saya nggak tahu persis apa yang mereka bicarakan di sana dan berlalu begitu saja. Yang jelas ada pengemudi sepeda motor. Mario Dandi memberikan HP ya, nampak memberikan HP kepada Shane. Shane membuka HP dan ya, disitulah pertama kali tendangan diarahkan kepada David Ozora, langsung diinjak. Mohon maaf sobat, ini sungguh keji ya, sungguh keji. Shane kelihatan memalingkan wajahnya di sana, tak sanggup untuk melihat. Sementara AG pun memegangi Shane dan memalingkan wajah lagi ya. AG memalingkan wajahnya. Ada selebrasi yang dilakukan oleh Mario Dandi ya, selebrasi siu, dan rekapan masih dilakukan. Dan dari sini cepat saja langsung Shane melerai, dan 2 kali sobat, 2 kali melerai agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Dan dari sana pula David Ozora terlihat terkapar dan pada akhirnya AG langsung menyentuh David Ozora yang sudah terkapar dan berupaya untuk membalikkan badannya. Dan dari sanalah kemudian ada petugas keamanan nampaknya yang tiba menggunakan sepeda motor. Ada 2 orang di sana, petugas keamanan yang menghampiri mereka semua. Nah, tak lama berselang ada kemudian mobil SUV merah yang tiba ya di lokasi kejadian. Nampaknya siap-siap untuk segera mengevakuasi David Ozora yang sudah terkapar. Dua petugas keamanan mengangkat David Ozora, dibantu oleh Shane. Shane juga membantu menggendong dan mengevakuasi David Ozora masuk ke dalam mobil SUV. Ya, Shane ikut juga, nampaknya memastikan bahwa David Ozora juga terlentang ya di dalam mobil SUV. Mobil inilah yang membawa David Ozora untuk pada akhirnya.
Ya, ada kabar gembira nih berikut ini ya. Di mana terhitung mulai hari Senin, PT Kereta Api Indonesia memperbolehkan pengguna kereta api jarak jauh hingga kereta api lokal untuk lepas masker apabila dalam keadaan yang sehat. Ya, namun pemirsa, PT KAI tetap menganjurkan para pengguna kereta api untuk vaksin COVID-19 booster kedua. Surat edaran Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi kereta api pada masa transisi endemi COVID-19 telah terbit. PT Kereta Api Indonesia memperbolehkan pengguna kereta api jarak jauh hingga kereta api lokal untuk melepas masker selama perjalanan menggunakan moda transportasi kereta apabila dalam keadaan sehat dan tak beresiko tertular ataupun menularkan COVID-19. Kebijakan ini mulai diberlakukan Senin tanggal 12 Juni 2023. Mulai tanggal 12 Juni 2023, pelanggan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular atau menularkan COVID-19. Namun begitu, Kereta Api Indonesia menganjurkan pelanggan melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan COVID-19. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. PT KAI tetap menganjurkan para pengguna kereta api untuk vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis keempat. Baik, kita ke informasi lain pemirsa, kualitas udara di Jakarta menyandang sebagai terburuk di dunia dengan status tidak sehat. Bahkan kemarin indeks kualitas udara Jakarta berada pada level 4. Kualitas udara langit di Jakarta kembali disoroti lantaran masuk ke dalam salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan data dari situs IQR dan alat pemantau udara di Bundaran HI, polusi udara di ibu kota Selasa pagi tercatat di angka 160 hingga 168. Artinya udara Jakarta tidak sehat dan rentan terkena penyakit pernafasan. Langit ibu kota juga dihiasi dengan kabut yang merupakan polusi udara yang sangat mengkhawatirkan. Luar biasa bedanya, kalau di Lampung sangat sejuk gitu, udaranya segar. Kalau di Jakarta ini kelihatan nampak kabut, padahal itu asap menurut ininya ya, polusi. Memang kondisi saat ini beberapa waktu terakhir ini memang cuaca di Jakarta cerah ya, tapi saya lihat sangat signifikan sekali ya udara dan kecerahan ini karena memang faktor di Jakarta ini memang sangat sekali polusi ya. Polusi disebabkan karena begitu banyaknya ya motor, mobil yang mana membuat udara di kita ini kita rasakan betul ya, benar-benar kita rasakan kurang nyaman ya. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kualitas udara bersih dan segar, salah satunya dengan beralih menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik. Pemirsa, kita beralih ke berita duka di mana aktor Kasiman atau Salman Al Farisi, pemeran Koh Ahong dalam serial Sidul Anak Sekolahan, meninggal dunia. Ya, pemirsa, ucapan duka juga mengalir dari para bintang sinetron hit tersebut, di antaranya Rano Karno dan juga Maudy Kusnaidi. Kasiman pemeran Koh Ahong dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan meninggal dunia. Kabar duka tersebut awalnya diumumkan akun media sosial sinetron Sidul Anak Sekolahan. Ucapan duka mengalir dari para bintang sinetron hit tersebut. Salah satunya adalah Rano Karno. Rano Karno menggugah foto yang menampilkan momen dirinya bersama pemeran Koh Ahong tersebut.
nama keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada pemirsa. Saya minta maaf, tadi sempat saya live IG, saya juga cukup surprise. Sambutannya banyak, doanya banyak untuk Ahong ini. Ya itulah, Ahong ini kan, walaupun perannya kecil, tapi artinya sangat besar, sangat besar. Apa dia juga bingung kemana-mana dia pergi, pasti orang tahu kalau dia adalah, ya artinya bintang film. Dia juga, ya kadang-kadang dia juga suka GR. Wah ternyata saya jadi bintang film. Dari hanya peran seperti itu ya. Nah itulah satu bukti bahwa sebuah tontonan itu kadang-kadang bisa menjadi tuntunan. Nah artinya hari ini ya kita juga harus ikhlas. Ucapan duka juga mengalir dari pemeran Sidul lainnya, diantaranya Suti Karno alias Atun serta Maudi Kusnadi. Kasiman dalam Sidul anak sekolahan berperan sebagai Ahong, pengusaha keturunan Cina sekaligus rekan bisnis ayah Zainab. Tak hanya dalam sinetron, Kasiman juga dipercaya untuk kembali bersama jajaran wajah-wajah lama untuk membintangi Sidul dan Movie pada 2018. Ya, mewakili redaksi kami juga menghantarkan turut belasungkawa atas meninggalnya salah satu artis ternama di tanah air. Dan pemirsa, informasi duka tadi juga sekaligus menutup iNews pagi hari ini pemirsa, dan tayangan iNews tadi juga dapat Anda pula saksikan di YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yanufus pemirsa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.